Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutia Yohana dengan NIM 2234089, berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan mata kuliah Literatur Anak dan Remaja. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mutia akan mengajak teman-teman untuk membahas materi ujian akhir semester, yaitu dengan judul materi membaca nyaring atau read aloud. Nah, sebelum kita masuk kepada buku cerita anak yang akan Mutia bacakan, terlebih dahulu kita harus mengetahui itu apa membaca nyaring atau read aloud. Membacakan nyaring atau membaca nyaring adalah sebuah aktivitas yang sangat sederhana, di mana seseorang menyisihkan sedikit waktunya untuk membacakan cerita kepada anak secara rutin dan terus-menerus, yang berdampak membuat anak terbiasa untuk mendengar, mau membaca, dan akhirnya bisa membaca. Nah, di sini juga diistilahkan dengan kata nyaring. Apa sih itu nyaring? Mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya, apa itu nyaring? Apa itu nyaring? Nah, nyaring berarti keras, tinggi, dan terang, tentang suara yang dibunyikan. Oh ya, nyaring juga bisa berarti lantang atau ajarin ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, buku yang akan Mutia bacakan kali ini yaitu buku yang berjudul Kucing Licik dan Anjing Pintar, seri fabel inspiratif, seri sebuah hewan atau kisah hewan dari berbagai dunia yang penuh dengan pesan moral yang menginspiratif. Kucing Licik dan Anjing Pintar. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang petani dan istrinya. Mereka memiliki cincin emas dan mereka tidak tahu itu cincin beruntung atau tidak. Siapapun yang memilikinya akan memiliki cukup untuk makan. Petani dan istrinya menjual ke toko perhiasan. Tak lama kemudian, mereka tumbuh miskin dan miskin. Mereka bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Pasangan ini mempunyai anjing dan kucing. Mereka juga tidak punya makan untuk dimakan. Hewan-hewan pun ingin membantu pemiliknya, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya yakin ini semua pasti karena sebuah cincin ajaib, kata si anjing. Mungkin, jawab kucing. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkannya kembali dari perhiasan itu? Setelah beberapa hari, mereka memikirkan sebuah rencana. Kamu harus menangkap tikus, kata si anjing. Kemudian membawanya ke toko perhiasan. Cincin itu disimpan terkunci dalam sebuah kotak. Tikus harus menggerogoti lubang di dalam kotak dan mengambil cincin itu. Jika tikus tidak mau membantu, maka kamu harus menggigitnya sampai mati. Maka setelah kucing menangkap tikus, anjing mengikuti di belakang sementara kucing membawanya ke toko perhiasan. Tikus merayap ke toko dan menggerogoti lubang di dalam kotak dan membawa cincin itu keluar. Kucing menaruh cincin di mulutnya dan berlari pulang. Anjing itu mengikutinya. Anjing hanya bisa berjalan di jalan raya. Dia harus pergi mengitari jalan di sekitar rumah dan melalui jalan-jalan. Tapi kucing itu bisa berjalan melalui atap rumah. Jadi kucing itu tiba di rumah jauh sebelum anjing. Dia membawa cincin itu ke petani dan istrinya. Ini adalah cincin ajaib, kata kucing. Kamu tidak boleh kehilangan cincin itu lagi. Kalau tidak kita akan menjadi miskin dan tidak akan ada makanan. Saya telah membawanya kembali. Jaga baik-baik. Kita sekarang akan dapat hidup nyaman lagi. Kamu pintar, kucing, kata petani. Kita merasa seolah-olah kamu adalah anak kita sendiri. Saat itu anjing berlari menghampiri namun petani dan istrinya memukulinya untuk
karena tidak membantu kucing membawa pulang cincin itu. Kucing duduk di pangkuan istri petani dan mendengkur. Si anjing menjadi sangat marah kepada kucing. Setelah kejadian itu, setiap kali anjing melihat kucing, ia mengejarnya dan mencoba menggigitnya. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dalam dongeng ini adalah selalu bersikap jujur dalam melakukan pekerjaan dan saling menghargai. Kita harus jujur, kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh membanggakan diri kita, kita tidak boleh mengatasnamakan kalau kita ini adalah pemenangnya. Kita harus bersikap jujur dalam melakukan hal apapun dan saling menghargai. Kita harus ikhlas terhadap sesama makhluk hidup yang ada di dunia ini. Saling tolong menolonglah dan saling menjagalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.